Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita sama-sama belajar menggali rahasia kehidupan lewat ilmu warisan leluhur, khususnya weton Jawa yang penuh makna dan kejutan. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang sejak kecil sudah kelihatan punya aura pemimpin? Kemanapun dia pergi, selalu diikuti. Apapun yang dia ucapkan, selalu didengar. Nah, ternyata lur, menurut ilmu weton Jawa, ada loh orang-orang yang memang ditakdirkan jadi pemimpin besar sejak lahir. Dan bisa jadi kamu salah satunya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan update terbaru, dan share ke teman-temanmu yang juga penasaran sama weton. Tulis juga sholawat di kolom komentar ya, biar video ini penuh berkah dan jadi ladang pahala buat kita semua. Ilmu weton bukan sekadar hitung-hitungan hari dan pasaran. Di balik itu, tersembunyi karakter, bakat, dan takdir hidup seseorang. Dan uniknya, ada 3 weton yang dalam tradisi Jawa kuno dipercaya punya trah kepemimpinan alami. Mereka bukan cuma pintar, tapi juga punya daya pengaruh yang luar biasa. Siapa aja mereka? Kita akan bahas satu persatu, lengkap dengan kisah dan karakter yang bikin kamu manggut-manggut. Nomor 1, Minggu Kliwon Lur si Raja tanpa mahkota. Inilah weton yang paling sering disebut sebagai pemilik aura raja, bahkan sejak kecil, Minggu Kliwon. Orang-orang yang lahir di hari ini seringkali punya daya tarik misterius, pengaruh yang besar, dan kemampuan memimpin tanpa harus diminta. Seolah-olah semesta memang sudah menyiapkan mereka untuk memimpin banyak orang. Minggu Kliwon punya neptu 13. Angka ini dianggap sangat kuat karena memadukan karakter spiritual dari Kliwon, 8, dan energi dinamis dari Minggu, 5. Mereka adalah orang-orang yang penuh percaya diri, tetapi tidak arogan. Sederhana dalam penampilan, namun memancarkan harisma yang sulit dijelaskan. Orang yang lahir di Minggu Kliwon biasanya pandai membaca situasi dan memahami perasaan orang lain. Seringkali jadi panutan, bahkan tanpa diminta. Punya pendirian teguh, memiliki kecerdasan emosional tinggi. Ada seorang tokoh nasional yang lahir di weton ini, dan dikenal sebagai pemimpin yang dihormati lintas generasi. Bahkan dalam kondisi krisis, rakyat tetap mempercayainya. Kenapa? Karena Minggu Kliwon adalah pemimpin yang bisa membawa rasa aman. Dalam kata-katanya, ada harapan. Dalam keputusannya, ada keadilan. Bahkan dalam lingkup keluarga atau lingkungan kecil, Minggu Kliwon biasanya jadi tempat orang mengadu. Mereka seolah punya telinga yang selalu siap mendengarkan, dan hati yang siap menampung semua kegelisahan. Tapi jangan salah, mereka juga tegas dalam prinsip. Kalau ada yang salah, mereka nggak akan diam. Kelebihan Minggu Kliwon sebagai pemimpin. Punya daya tarik spiritual. Pemimpin yang membuat orang merasa aman. Karismatik secara alami, bijaksana dalam mengambil keputusan. Namun, di balik semua itu, ada satu tantangan besar, kesepian. Karena terlalu banyak yang bergantung pada mereka, kadang Minggu Kliwon merasa sendirian di atas. Mereka harus terus kuat, terus bijak, bahkan saat hatinya sendiri lelah. Jadi, jika kamu adalah Minggu Kliwon, ingatlah, kamu adalah cahaya bagi banyak orang. Tapi jangan lupa juga, kamu juga berhak beristirahat. Belajarlah berbagi beban, jangan merasa harus selalu sempurna. Karena bahkan raja pun butuh tempat untuk bersandar. Nah, kalau kamu merasa salah satu weton tadi adalah wetonmu, itu artinya kamu punya potensi besar sebagai pemimpin. Tapi ingat, potensi itu butuh diasah. Beberapa tips buat kamu. Terbuka terhadap kritik, pemimpin yang besar adalah yang terus belajar. Latih komunikasi. Pemimpin harus bisa menyampaikan ide dengan jelas dan tenang. Kendalikan ego, jangan sampai kekuatan jadi kesombongan. Dan kalau wetonmu belum disebut, jangan kecil hati. Karena pemimpin sejati tidak hanya ditentukan oleh tanggal lahir, tapi oleh kemauan untuk bertumbuh. Menjadi pemimpin bukan hanya soal memerintah, tapi soal melayani. Bukan soal di depan, tapi soal menjaga semua yang di belakang tetap kuat. Kalau kamu lahir dengan salah satu weton ini, bersyukurlah, tapi jangan cepat puas. Karena takdir hanya akan menjadi nyata kalau kamu bergerak mewujudkannya. Dan kalau tidak,
Percayalah, setiap manusia punya panggilan dan peran. Bukan semua harus jadi pemimpin, tapi semua bisa membawa perubahan dari posisi masing-masing. Nomor 2, Rabu Pahing Lur, si visioner yang menggerakkan. Sekarang kita beralih ke weton yang energinya berbeda total dari Sabtu Legi. Kalau tadi kita bicara soal ketenangan dan kewibawaan batin, maka Rabu Pahing adalah tipe pemimpin yang berani, cerdas, dan penuh gebrakan. Mereka bukan hanya bisa memimpin, tapi juga memengaruhi arah gerak banyak orang lewat ide-ide gilanya. Rabu Pahing memiliki Neptu 16, yang tergolong tinggi dalam hitungan weton. Ini menandakan bahwa orang yang lahir di weton ini punya energi spiritual dan intelektual yang sangat besar. Mereka cepat berpikir, cepat bertindak, dan selalu satu langkah di depan orang lain. Ciri khas utama Rabu Pahing adalah visioner. Mereka selalu melihat masa depan. Mereka berpikir besar, tidak puas dengan yang itu-itu saja. Kalau teman-temannya sibuk menjalani rutinitas, Rabu Pahing sudah mikir, gimana caranya bikin sistem yang lebih efisien. Salah satu contoh nyata datang dari seorang entrepreneur sukses bernama Diki, yang lahir di Rabu Pahing. Di usia 27 tahun, ia sudah punya 3 cabang bisnis dan puluhan karyawan. Ketika ditanya rahasianya, jawabannya sederhana, saya selalu mendengarkan intuisi. Rabu Pahing memang dikenal punya naluri bisnis yang kuat dan kemampuan melihat peluang yang tak dilihat orang lain. Tapi kepemimpinan Rabu Pahing bukan hanya di bidang bisnis. Mereka juga cocok jadi pemimpin organisasi, politisi, bahkan aktivis sosial. Karena mereka punya daya juang tinggi dan tidak mudah puas. Kalau melihat ketidakadilan, mereka bisa jadi suara keras perubahan. Tapi yang membuat mereka istimewa adalah, mereka tahu bagaimana cara menyampaikan protes tanpa membuat orang tersinggung. Mereka pandai diplomasi, pandai memilih kata, dan tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kelebihan Rabu Pahing sebagai pemimpin: punya intuisi tajam, pandai berkomunikasi dan memengaruhi, kreatif dan penuh ide baru, berani ambil risiko. Namun, sisi gelapnya juga ada. Rabu Pahing terkadang terlalu percaya diri. Saking yakinnya dengan ide sendiri, mereka kadang susah mendengar masukan. Mereka juga cenderung mudah jenuh, cepat bosan kalau tidak ada tantangan baru. Maka dari itu, jika kamu adalah Rabu Pahing, ingat, kamu adalah pemimpin perubahan. Tapi jangan lupa, perubahan yang baik adalah yang juga mempertimbangkan pendapat orang lain. Gunakan karismamu untuk membangun, bukan mendominasi. Nomor 3, Sabtu Legi Lur, sang pemimpin tegas dengan harisma batin. Bayangkan seseorang yang tidak banyak bicara, tidak suka pamer, tapi kehadirannya bisa bikin ruangan langsung tenang. Dia nggak perlu berteriak untuk didengar. Nggak perlu mendominasi untuk dihormati. Karena wibawanya alami. Itulah energi khas dari orang yang lahir di hari Sabtu Legi. Weton ini tergolong langka. Tapi ketika muncul, biasanya mereka memang punya karakter kuat yang memancarkan aura kepemimpinan dari dalam hati. Sifatnya tenang, namun penuh prinsip. Lemah lembut, tapi jangan salah, sekali bersikap, bisa membuat orang segan. Sabtu Legi menurut Primbon Jawa punya Neptu 14, yaitu Sabtu, 9, dan Legi, 5. Kombinasi ini menunjukkan bahwa mereka punya keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan. Mereka bukan tipe pemimpin yang emosional. Tapi jika suatu saat dia harus marah, tandanya memang sudah sangat serius dan ada prinsip yang dilanggar. Daya kepemimpinan Sabtu Legi ini seringkali muncul sejak kecil. Mereka cenderung lebih dewasa daripada teman sebayanya. Di sekolah, dia mungkin bukan si paling populer, tapi selalu jadi tempat orang lain bertanya atau meminta pendapat. Karena Sabtu Legi cenderung punya pendirian kuat dan pemikiran yang dalam. Ada cerita menarik dari seorang tokoh masyarakat di Jawa Timur, sebut saja Pak Kadino. Beliau lahir di weton Sabtu Legi. Waktu muda, dia dikenal pendiam tapi suka menolong. Saat terjadi perselisihan antar warga, dia yang turun menengahi, meskipun saat itu belum punya jabatan apapun. Tapi karena cara bicaranya halus, adil, dan tidak berpihak, akhirnya dia diangkat jadi ketua RT, lalu kepala dusun, hingga dipercaya menjadi kepala desa selama 3 periode. Apa yang membuat dia disegani? Satu kata, amanah.
Sabtu Legi memang cenderung tidak gila kekuasaan. Tapi kalau sudah diberi tanggung jawab, mereka akan menjaga sebaik-baiknya. Mereka nggak takut kehilangan jabatan, karena mereka tahu, harga diri lebih tinggi dari posisi. Dan inilah yang justru membuat mereka makin dihormati. Dalam dunia kerja pun, orang berweton Sabtu Legi seringkali jadi supervisor, manajer, atau pemimpin tim yang disukai. Bukan karena mereka menyenangkan, tapi karena mereka adil dan bisa dipercaya. Mereka akan memarahi jika memang ada kesalahan, tapi juga membela anak buah saat dibutuhkan. Mereka tidak suka politik kantor. Dan mereka tahu bagaimana cara membuat sistem berjalan dengan disiplin, tapi tetap manusiawi. Kelebihan Sabtu Legi sebagai pemimpin. Disiplin tinggi tapi juga sabar. Punya prinsip kuat tapi fleksibel jika dibutuhkan. Tegas tapi tidak kasar. Kalem tapi tegas dalam keputusan. Tapi tetap, tidak ada yang sempurna. Sabtu Legi juga punya titik rawan. Terkadang mereka terlalu memendam perasaan. Mereka bisa sakit sendiri karena menahan amarah, kecewa, atau rasa tertekan. Dan karena mereka tidak suka konfrontasi, kadang masalah kecil jadi menumpuk hingga akhirnya meledak. Jadi, kalau kamu lahir di Sabtu Legi, ingat, kamu ditakdirkan punya karisma batin yang langka. Tapi jangan lupa, menjadi pemimpin bukan hanya soal disegani, tapi juga bisa membimbing dengan kasih. Belajarlah membuka diri, belajar mengomunikasikan perasaan, agar orang lain bisa lebih memahami kamu. Jadi, apakah wetonmu termasuk dalam daftar calon pemimpin besar tadi? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu yang mungkin juga punya potensi luar biasa. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis sholawat sebagai doa terbaik kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidupmu selalu dalam berkah dan lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.